Akhirnya, Refli Harun dan Roy Suryo CS diketawain oleh Prof. Egy Sujana dan Ibu Elida Neti. Waduh, teman-teman, ini sepertinya semakin seru saja. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Refli Harun bilang kasus Bang Ican sudah SP3, otomatis dia menganggap Rosyuro dan kawan-kawan juga harus ikut dihentikan kasusnya ini, Bang. Ya. Gimana tuh tanggapannya nih? Ya, Refli Harun adik saya lah, gitu. Tapi klaim dia ahli tata negara membuat dia jadi salah jalan. Orang ini Refli punya duit banyak. Yeah. Kalau punya duit banyak, kalau di bank kan, dia datang ke pos Hansit, gimana? Masa bawa duit kalau ke pos Hansit? Ya, tidak mengurangi hormat Refli, kamu debat sini, gitu. Nggak ada ininya. Karena begini, dia ke Irwasum mau ngapain? Irwasum itu pengawasan umum, gitu. Ngapain ke pengawasan umum? Malu. Kalau mau membicarakan SP3, karena bicara SP3 kan, Egy dapat kok gua enggak kan gitu. Lu kesini dong penyidik. Nih penyidik. Tempatnya di sini, bukan ke Irwasum. Waduh, teman-teman, Egy Sujana dan Bu Eli benar-benar menertawakan habis aksi, tindakan, keputusan yang diambil atau langkah yang ditempuh oleh kubu Roy Suryo CS lewat Refli Harun. Kalau gue jadi klien Refli Harun, udah lama gue ganti. Ke MK malah disemprot. Ke Irwasum, salah alamat. Nah di sini teman-teman Bang Egy menjelaskan kalau mereka salah jalan, ngapain ke Irwasum? Seharusnya kalau soal SP3, mereka itu tepatnya ya ke penyidik Polda Metro Jaya. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian. Mari kita lanjut video berikutnya. Kita ngomong penghentian demi hukum. Kenapa demi hukum? Karena sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu Adinda, mau di depan, di belakang, di tengah, di samping, dan lain sebagainya. Kita menemukan pelanggaran hukum, wajib kita katakan itu. Menafsirkan ini, takut diproses di pengadilan, takut di penjara, dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Itu pikiran saya. Oke, kita ngomong singkat, padat, tapi langsung mengena. Rasman, gerombolan Roy Suryo CS ini sebetulnya takut diproses di pengadilan. Makanya ngemis-ngemis minta supaya kasus ini dihentikan, supaya perkara ini dicabut, supaya di SP3. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, di sini lagi ditambahkan oleh Bang Rasman, Roy Suryo CS mau minta maaf ke Pak Jokowi, tapi gengsi dan malu. Ya udah, karena mereka gengsi dan malu, maka ada kok, banyak kok pintu jeruji besi yang terbuka lebar untuk mereka. Mari kita tonton video berikutnya. Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut termul, Ternakan Mulyono, maupun buzzer-buzzer senior yang bahkan punya jabatan publik. Anggota DPR, pejabat publik, staf sus presiden, bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua. Serangan buzzer-buzzer yang tiada henti. Dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami. Waduh, Dokter Tifa, teman-teman. Dokter Tifa. Siapapun yang membela berada di pihak Bapak Jokowi, itu mereka sebutnya sebagai termul. Waduh. Bahkan ini teman-teman, mereka tak segan. Sekelas DPR, sekelas pejabat yang memang mendukung
dan para tokoh yang mendukung Bapak Jokowi itu mereka pukul rata sebagai termul. Tapi di samping itu juga, ini Dokter Tifa masih nih dia melas soal pasal-pasal yang dialamatkan atau dipasangkan ke mereka soal kasus ini. Udahlah Bu, hadapi dengan gentle. Kan kalian berani selama ini memfitnah, menuduh Bapak Jokowi. Nah, mari kita tonton video berikutnya teman-teman. Nah, tapi kembali lagi, saya mau men-challenge Bang Bonatua nih, gitu ya. Karena Bang Bonatua kan peneliti objektif nih, dalam pandangan kami. Boleh juga diteliti nih soal ijazahnya Rismon, gitu ya. Menarik juga, you harus fair. Semua you periksa juga, gitu ya. Buka juga, jadi bicara objektif ya. Karena kami juga curious. Buat kami itu menjadi fakta yang akan kami bawa ke persidangan nanti. Kalau ternyata tidak benar, tapi mudah-mudahan ijazahnya clean and clear. Nah, terkait dengan perkara, sebenarnya kalau kami sih begini, tetap menghormatilah upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman, tapi jangan lupa sekarang ini perkara sedang dalam proses pra penuntutan. Artinya apa? Polisi sudah menyerahkan ini ke jaksa, dan jaksa sudah mengeluarkan petunjuk. Artinya nasib perkara ini kita harus menunggu petunjuk jaksa. Nggak bisa diintervensi, mohon maaf, Irwasum turun mengintervensi, menghentikan, menurut saya nggak bisa. Pak Rifai ini secara halus menakut-nakuti kubu Roy Suryo CS dengan mengatakan Irwasum tidak bisa mengintervensi soal kasus ini. Kemudian juga ditambahkan soal ijazah Rismon. Bolehlah. Pak Bonatua harus juga fair meneliti dugaan. Bahkan bukan dugaan lagi sih, karena ada Roni Teguh, ada Bang Joshua Sinambela yang sudah meneliti ke Jepang sana dan memang dipastikan itu ijazahnya palsu. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Ini semakin seru saja soal orang-orang yang melemparkan tuduhan-tuduhan liar terhadap Bapak Jokowi ini. Komen-komen di bawah teman-teman. Mari kita lanjut video berikutnya. Karena secara logika Mbak Tasya ya, kalau Mbak Tasya punya ijazah dikeluarkan oleh Universitas A, orang mengatakan ijazahnya Mbak Tasya itu palsu. Yang bertanggung jawab siapa kira-kira? Yang mengeluarkan ijazah itu kan. Si universitas itu tuntut dulu dia. Dan harusnya kalau memang dikatakan ijazah Mbak Tasya palsu, maka si universitas yang mengeluarkan itu melaporkan. Sehingga akan dilakukan penyelidikan apakah memang ijazah itu betul-betul dikeluarkan oleh universitas itu ataukah tidak. Kalau tidak ya jelas palsu. Oke, ini menarik ya Pak Ito. Iya. Anda mengatakan bahwa seharusnya yang dirugikan ini universitasnya. Ya. Padahal sampai saat ini tidak ada laporan tentang UGM atau UGM melaporkan merasa dirugikan tentang narasi bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi justru UGM memperkuat bahwa ijazah itu yang dikeluarkan itu adalah betul-betul ijazah asli ya, yang melalui prosesnya yaitu ada yang namanya skripsi kan. Betul. Kan selama ini lucu, ada yang kami ikuti di media ya Mbak, yang mengatakan skripsinya nggak ada. Habis gitu tiba-tiba waktu Mas Eros memanggil Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak, skripsinya ada 100%, bahkan saya foto dengan segala macam. Jadi apa yang dikatakan itu dijawab oleh dia sendiri gitu. Jangan ini. Itulah lucunya. Itulah mereka orang-orang yang menuduh Bapak Jokowi, teman-teman. Sebenarnya di sini sesuai dengan yang disampaikan kita lihat bersama tadi, bahwa UGM yang seharusnya melaporkan kalau memang ada dugaan ijazah palsu. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? UGM malah memperkuat bahwa Pak Jokowi memang lulusan di sana. Dan ijazahnya telah diserahkan secara resmi pas wisuda di tangan Bapak Jokowi langsung. Nah, bukan urusannya Roy Suryo CS menggugat soal ijazah Bapak Jokowi ini. Itu nggak ada nggak ada yang dirugikan ke mereka lah. Itu istilahnya. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, orang-orang ini